Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone dengan harga yang cukup terjangkau yang mungkin beberapa dari kalian belum ada yang tahu. Dan perkenalkan, ini adalah Tecno Pova yang saya tahunya itu dari beberapa requestan komen kalian. Jadi ada yang komen, "Bang, review Tecno Pova dong, unboxing Tecno Pova dong." Nah, ketika saya cari Tecno Pova ini smartphone apa, ternyata ada ya Tecno Pova. Dan kalau kalian lihat di beberapa judul sellernya itu di marketplace, biasanya mereka akan klaim garansi dari Infinix. Dan setelah saya research, memang sama seperti itel ya, Tecno Pova ini adalah anak atau salah satu cabang dari Infinix. Dan yang menarik, Tecno Pova ini memiliki spesifikasi yang sangat oke untuk harganya. Harganya itu sekitar 2-2,3 juta, tapi untuk spesifikasinya kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi pertama untuk memori RAM-nya dia 6 GB dengan storage-nya itu 128 GB. Dan untuk chipsetnya dia menggunakan Helio G80. Jadi chipset gaming dari MediaTek. Ya, klaimnya MediaTek sih ya gaming karena seri G ini G80. Tapi nanti kita coba untuk performa gamingnya. Terus dia memiliki baterai yang cukup gede juga untuk harganya, 6000 mAh, 18 watt flash charge, dan juga udah memiliki dimensi layar yang cukup gede, 6,8 inch dot display. Terus untuk sistem operasinya Android 10. Kalian bisa baca sendiri lah ya, kalau misalkan saya bacakan nanti durasinya lama banget, atau kalian bisa langsung lihat di GSM Arena, ada kok. Nah, di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan HP-nya sendiri tentunya dengan selling point yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi langsung aja kita kletek seperti ini. Terus di bagian belakangnya juga ada stiker lagi, dan stikernya ini ada penanda. Jadi di sini ada triple slot slim dual SIM dengan ada dedicated micro SD. Di sini ada tombol power ya, terus juga ada volume up and down. Di bagian atas ini kita kletek aja deh set. Gila ya desainnya ya. Nanti kita bahas. Sebentar, di bagian atasnya nggak ada apa-apa. Terus di bagian kiri di sini ada tombol shortcut dan juga ada SIM tray. Nah, di bagian bawahnya ada audio jack dan ada konektor yang sayangnya ya masih pakai micro USB, belum pakai Type C. Terus juga ada lubang mic di sini. Terus di bagian belakangnya terdapat fingerprint sensor. Terus desainnya ini, wah, kok desainnya fingerprint magnet banget ya, baru saya pegang. Jadi kalau kalian lihat sudah ada tanda-tanda fingerprint saya di sini. Terus untuk bingkai kameranya menurut saya anti mainstream ya. Jadi dia langsung dibikin persegi panjang. Dan untuk kamera belakangnya ada 4 atau quad kamera dengan lensa utamanya ini 13 megapiksel, terus ada lensa 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel lensa depth. Terus di sini juga ada fingerprint sensor di bagian belakang dan ada tulisan Pova, terus tulisan Tecno-nya ini langsung di tengah, dan ada garis merah abstrak yang kayak membatasi sekatnya gitu. Dan kalau untuk finishing warnanya dia ada beberapa warna hologram. Jadi kayak warna minyak kena air gitu ya, kayak ada pelangi-pelanginya. Terus kalau untuk bahan materialnya dia menggunakan plastik ya. Suara butingnya seperti ini ya. Dan di bagian depannya dia memiliki resolusi kamera. Pas ya wallpapernya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada kamera dan di sini ada selfie kameranya yang beresolusi 8 megapiksel yang seolah-olah bagus loh ini wallpapernya ya. Jadi kayak seolah-olah nggak ada selfie kameranya gitu. Dan yang saya rasakan Tecno Pova ini lumayan bulky dimensinya dan juga lumayan berat. Karena memang kapasitas baterainya cukup gede, 6000 mAh. Tapi coba kita lihat untuk bobotnya dia ada di berapa. Dan dia ada di 218,2 gram. Jadi masih di atas 200 gram. Ya memang kapasitas baterainya gede, cuman resikonya bobotnya jadi lebih berat. Dan sambil saya download beberapa aplikasi, tadi saya hampir lupa ya. Saya belum memberitahu di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja, sorry ya. Mungkin karena rambut sekarang dikuncit, jadi otaknya kegeser ke belakang ya. Jadi lupa. Nah, di dalam paket pembeliannya, kalau kalian lihat ada 12 plus 1 waranti. Jadi mungkin garansinya 13 bulan atau gimana nih maksudnya ya. Intinya dia lebih dari 1 tahun lah. Terus juga ada sertifikasi Google Assistant yang seharusnya kalau semua Android udah pasti bisa Google Assistant. Dan dia juga ada tempered glass. Dapat tempered glass juga ya. Jadi ini bukan kayak semacam screen guard yang tipis, tapi ini beneran tempered glass. Kemudian juga ada case warna transparan seperti ini. Terus di sini ada daftar service centernya yang lumayan lengkap ya. Dan kalau kita lihat sih memang sepertinya ini jadi satu garansinya dengan Infinix.
Terus kalau kita lihat lagi, wow masih dapat earbud yang warnanya putih seperti ini ya, dengan konektornya audio jack. Terus juga ada buku manual dan juga ada SIM ejector di sini ya. Dan ada adapternya. Nah, untuk Tecnopova tadi support 18 watt dan kita lihat untuk adapternya dia juga sama ya, 9 volt 12 ampere jadi 18 watt. Udah sesuai dengan support fast charging dari Tecnopovanya. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk HP-nya dan mungkin langsung aja kita cek untuk spesifikasinya di AIDA karena ini HP baru atau HP yang brandnya baru, jadi kita harus validasi datanya, spesifikasinya ini di AIDA. Oke, jadi kalau di AIDA dia untuk RAM-nya ini bener 6GB, storage-nya ya 128GB lah ya, sisanya 92,85. Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5 dan coba kita lihat untuk chipsetnya, ya bener. Jadi dia pakai MediaTek Helio G80 dan kalau untuk GPU-nya kita coba lihat di displaynya. Dia menggunakan Mali G52 MC2 dan untuk resolusi layarnya belum Full HD ya, jadi masih di 720 x 1640 dan untuk refresh rate-nya ada di 60 Hz. Dan untuk baterainya coba kita cocokkan, ya bener ya 6000 mAh. Terus untuk operating systemnya dia pakai Android 10 dan nama OS-nya dari Tecnopova ini adalah Hios atau bacanya gimana ya? Hios versi 7. Dan tidak ada software update, tadi udah saya cek, jadi dia masih ada di Android 10, belum dapat Android 11. Dan untuk kameranya, jadi kamera belakang bener 13 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel. Tapi untuk kuat kameranya nggak kebaca di sini, jadi sekarang mungkin langsung aja kita coba. Untuk Antutunya, Helio G80 di Tecnopova ini mendapatkan skor berapa? Dan skornya 236.107 dengan RAM 6GB. Terus buat kalian yang nggak percaya Antutu, tenang, tadi kita juga udah coba pakai Geekbench 5 dan untuk skornya, single core-nya itu 348 dan multicore-nya ada di 1348. Dan tadi juga sudah sempat saya tes pakai CPU throttling ya selama 30 menit dengan 20 thread dan kalau kalian perhatikan selama 30 menit ini dia throttling itu di menit-menit akhir terus balik lagi ke atas 80% dan untuk skor CPU throttlingnya kalian bisa langsung baca di sini. Tapi seperti biasa, buat apa kita beli HP kalau hanya untuk benchmark sintetis? Jadi sekarang langsung aja kita coba Helio G80 di Tecnopova dengan RAM 6GB ini untuk gaming. Dan sekarang kita coba lihat untuk beberapa notification centernya. Jadi dia ada dark theme, terus ada mode gaming. Dan kalau saya perhatikan sih memang mirip dengan Infinix ya, termasuk icon-iconnya, ada iCare di sini, ada power boost, dan bloatware-nya pun itu mirip dengan Infinix. Jadi ada Palm Store, ada EI Gallery, high theme. Nah, yang beda ini adalah high theme-nya ini ya, karena dia pakai Hios nih, namanya Hios Family. Jadi beberapa bloatware-nya di sini. Tapi kalau kalian lihat ada Boomplay, ada Xshare, YouParty, Freezer. Nah ini adalah aplikasi-aplikasi bloatware yang biasanya ada di HP Infinix. Dan sekarang lanjut ke bagian kameranya yang memiliki dimensi 6,8 inch dengan 480 nits. Jadi untuk brightness-nya udah tinggi banget. Cuman memang sayangnya resolusinya belum Full HD. Jadi masih di 720p. Tapi kalau misalkan kalian gunakan untuk nonton YouTube, karena YouTube sekarang dengan updatean baru ada fitur upscaling, jadi kita bisa tonton di resolusi 1440p 60 fps. Walaupun resolusi sebenarnya HP-nya cuma di 720p 60 fps. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk kualitasnya. Dan
dan karena layarnya udah pakai panel IPS, jadi kalau misalkan kita lihat dari viewing angle yang berbeda, tidak ada perubahan warna yang terlihat sangat signifikan. Dan menurut saya cukup oke untuk harganya yang ada di 2 jutaan. Terus kalau untuk audionya coba kita dengarkan ya. Nah, seperti ini. Jadi audionya itu, nah kok ada di atas saja ya, sebentar. Ini kalau saya tutup, iya, jadi untuk audionya kalau biasanya HP lain itu ada di bawah, ini mono tapi ada di atas. Nah, jadi untuk speakernya hanya ada di area sini nih. Ada grillnya di sini, kalian kelihatan kan ya? Kalau misalkan saya tutup, nah waduh, kok iklan terselubung, nggak apa-apa lah ya. Iklan gratis buat si Orange. Nah, sekarang kita coba untuk multitasknya. Biasanya kalau HP yang entry level, tapi ini sepertinya 10 sih ya, feeling saya sih 10. Jadi langsung aja kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kok 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, sayangnya untuk layarnya cuma support 5 input touch secara bersamaan ya. Coba sekali lagi deh, karena harganya 2 juta. Masa cuma 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi prediksi saya salah. Dia cuma support untuk 5 touch untuk sebuah layar yang dimensinya lumayan gede ya, 6,8 inch. Menurut saya termasuk kekurangan sih ya, tapi karena harganya murah ya, kita lanjut dulu lah. Sekarang kita coba untuk Netflix-nya, dia ada di wideband level di RM berapa. Dan untuk Netflix-nya sesuai dugaan ya, dia masih di L3, jadi belum support XD ataupun Full HD karena memang resolusi bawaannya 720p. Dan sekarang lanjut ke bagian sensor-sensornya. Jadi dia ada sensor apa aja? Kalau kalian tanya ada NFC-nya nggak? Nggak ada ya, tadi udah kita lihat di notification center. Dan untuk sensornya, kalau di sensor box ini terbacanya lengkap. Jadi yang minus adalah temperatur sensor dan pressure sensor. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya untuk kualitas selfie kameranya. Ini pakai AI cam, tapi saya merasa kayak pakai fitur beauty, atau mungkin coba kita matikan deh fitur AI cam-nya karena menurut saya terlalu Vivo banget ya, kayak kamera selfie-nya Vivo, jadi saya kerasa putih banget dan mulus banget. Jadi coba kita matikan. Nah, ini kalau misalkan mati, XDR-nya coba saya matikan juga. Nah, kira-kira seperti ini untuk kualitas selfie kameranya. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel dari Tecnopova. Dan untuk kameranya agak shaky dan agak noise ya kalau kalian perhatikan di bagian pojok-pojokannya, karena memang ini mendung banget dan sekarang jam mau maghrib. Kalau kalian dengar sama-sama ada suaranya orang ngaji, karena memang ini lagi mau maghrib ya, jadi suasananya lumayan mendung. Dan kalau misalkan saya gunakan untuk jalan, iya, jadi agak gempa ya. Jadi kalau untuk stabil videonya di Tecnopova ini agak kurang menurut saya. Cuman karena harganya 2 jutaan ya nggak bisa komplain banyak. Dan sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera belakangnya. Nah, di situ ada Tomo ya, yang lagi pusing kayaknya. Ini ada di resolusi 2K dan seperti yang kalian lihat mendung. Untuk high dynamic range-nya nggak terlalu terlihat karena mendung, dan untuk fokusnya coba Tom. Set, saya coba. Ya itu kira-kira seperti itu fokusnya. Agak autofokusnya sama exposure-nya agak gimana gitu ya. Dan kalau di layarnya ini kerasa lebih terang. Nah, padahal dia udah mulai gelap. Jadi kalau kalian perhatikan lampu-lampu taman itu udah mulai nyala ya. Dan sekarang kita coba di resolusi 1080p. Sekarang kita ada di resolusi 1080p ya. Kita coba untuk shoot ini apakah bisa fokus. Iya. Karena lumayan gelap ya. Mungkin nanti kita coba di dalam ruangan yang agak terang. Karena memang coba embun ini kelihatan nggak ya? Nah, ini ada embun di sini, coba saya fokuskan pakai tangan. Nah, seperti itu. Agak kurang jauh sepertinya. Nah, kualitasnya kira-kira seperti itu. Nah, di resolusi 1080p ini kalau misalkan kita buat untuk jalan seperti ini kira-kira kualitasnya ya. Masih agak jitter, agak kurang stabil juga. Nah, untuk panning, tilting, nah seperti ini. Kalau misalkan saya jalan agak cepat, kira-kira seperti ini. Dan coba kita fokuskan ke tumbuhan yang ada di sini. Fokus. Fokusnya agak susah ya. Nah, harus ini saya tahan dulu di layarnya baru dia mau fokus. Oke, jadi untuk tes low light-nya selesai sampai di sini. Ini adalah kualitasnya kalau di ruangan yang terang ya. Jadi ini saya ada di studio dengan lighting masternya nyala semua.
Kalau di layarnya ini noise-nya nggak terlalu kelihatan ya, di bagian gelap, di bagian akustik panel itu nggak terlalu kelihatan. Jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan cahayanya lumayan terang. Sekarang kita coba di kamera belakangnya. Oke, jadi ini di resolusi 1080p, coba kita fokuskan ke sini. Nah, baru tuh. Nggak separah tadi lah ya fokusnya, coba kita lagi. Kita coba lagi gimana sih? Set, daun fokus, oke ya, jadi masih agak keteteran, harus di touch seperti ini baru dia mau fokusnya ke lock. Sekarang lanjut ke sektor baterai yang menurut saya cukup gede untuk harganya yang 2 jutaan kecil ya, jadi 2 sampai 2,3 juta. Jadi dari 59% ke 11% dengan pemakaian untuk downloadin aplikasi dan juga benchmark, terus PUBG, Genshin Impact tapi download aja belum main. Dia ada di 20%, berarti 5 jam ya. Terus ketika saya cas 11%, jam setengah 2 pagi sampai jam dia hampir penuh atau ada di 98% itu di jam 5 kurang 15 menit. Jadi kira-kira 3 jam 15 menit. Jadi untuk waktu pengecasannya ya, walaupun dia sudah support fast charging 18 watt, karena kapasitas baterainya lumayan gede 6000 mAh, jadi ngecasnya menurut saya nggak terlalu cepat. Cuman memang untuk daya tahan baterainya lumayan awet. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Teknopova yang saya taunya dari requestan kalian. Jadi jangan sungkan kalau misalkan kalian pengen request HP apa, karena kadang saya malah nggak tahu ada HP apa yang terbaru seperti ini yang dengan harga 2 jutaan menurut saya cukup oke untuk harganya. Jadi kelebihannya dengan 2 juta kecil untuk chipsetnya dia udah bisa dibilang pakai chipset gaming ya, karena dia ada G di situ, G80 MediaTek dengan RAM-nya yang lumayan besar juga, 6 GB. Storage-nya pun juga gede, 128 GB. Untuk layarnya memang dia belum Full HD tapi udah pakai panel IPS. Jadi kalau misalkan kalian nonton video yang Full HD nggak terlalu terlihat pixelated. Brightness-nya juga lumayan tinggi dengan 480 nits. Terus kalau untuk kelebihan lain adalah kapasitas baterainya yang 6000 mAh. Jadi udah lumayan awet. Cuman memang karena fast charging-nya tadi 18 watt, jadi untuk ngecasnya lumayan lama. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.